Dari topik pilihan berikutnya kita beralih ke informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami masih dari komoditas di mana emiten ini ternyata terdampak positif dengan kenaikan beberapa harga komoditas, dalam hal ini komoditas emas, di mana penjualan harga emas dari komoditas ini atau dari emiten ini mengalami penguatan yang cukup signifikan 147% kalau kita bandingkan dari kuartal sebelumnya. Dan seperti apa informasinya dan emiten apa? Mari kita simak tayangan berikut ini. Mengutip keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia, Sekretaris Perusahaan Aneka Tambang Kuntoro Hendra Prawoko mengatakan sepanjang 9 bulan pertama 2020, penjualan emas Antam mencapai 14.882 kg atau 478.467 oz. Sementara penjualan emas Antam periode Juli hingga September 2020 mencapai 6.967 kg emas atau setara 22.994 oz atau unaudit. Realisasi ini tumbuh 147% dibandingkan periode triwulan 2 2020 yang hanya 2.818 kg atau 90.600 oz. Dalam menjaga kualitas layanan di tengah kondisi new normal, Antam melakukan inovasi penjualan produk dan buyback logam mulia dengan mekanisme online. Dari sisi produksi, ANTM mencatatkan produksi unaudit emas dari tambang Pongkor dan Cibaliung sebesar 430 kg atau tumbuh 6% dari capaian produksi di kuartal kedua 2020 yang hanya 404 kg. Dengan capaian tersebut, tercatat produksi emas unaudit ANTM sepanjang 9 bulan pertama 2020 mencapai 1.280 kg. Tingginya minat masyarakat untuk berinvestasi logam mulia dan seiring dengan pertumbuhan tingkat permintaan emas di dalam negeri yang positif, mendorong Antam untuk memfokuskan penjualan emas retail domestik dengan memanfaatkan produksi dari tambang emas Pongkor dan Cibaliung. Antam optimistis dengan membaiknya kondisi perekonomian global serta tumbuhnya tingkat permintaan emas, khususnya di pasar dalam negeri, membuat ANTM dapat meningkatkan margin keuntungan dari bisnis emas tahun ini. Berbagai sumber Ajax Channel. Ya, dari informasi fundamental Antam berikutnya kami ajak Anda untuk melihat bagaimana pola pergerakan teknikal Antam dalam beberapa waktu terakhir ataupun dalam intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini. Nanti juga kita akan lihat dari sisi valuasi bagaimana posisi terakhir terutama dari sisi PER dan PVV-nya dari Antam. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana pola pergerakan intraday tradingnya untuk Antam di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi pukul 9 pemirsa di level 1050. Kemudian pada pukul 10 mengalami penguatan dan sudah menembus ke level 1110. Kemudian di penutupan sesi pertama ini menembus ke level 1135. Namun di pembukaan sesi kedua ini cenderung terkoreksi kalau kita bandingkan dengan posisi penutupan sesi pertama di 1130. Sementara kami update untuk posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, Antam ditutup di level berendah, tepatnya di 1100, menguat di 6,28%. Nah, secara day range-nya di sepanjang perdagangan hari ini, posisi terendah di 1050 ketika posisi pembukaan sesi pertama, sementara posisi tertinggi hari ini sempat menyentuh ke level 1145. Intraday tradingnya untuk Antam di sepanjang perdagangan hari ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat juga bagaimana pola pergerakan saham Antam di sepanjang tahun 2020. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Apakah level ini merupakan level yang tertinggi di sepanjang tahun 2020? Ya, dapat Anda saksikan juga di 2 Januari di level 840, sementara 1 April sempat tertekan di 452. Kemudian Antam mencoba untuk bangkit dari sisi teknikalnya, dari sisi pergerakan harga, dari 452 bergerak ke level 500-an, ke 600, kemudian 700 sampai ke dengan 840. Dan ini juga ditopang di tengah pandemi kinerja Antam, terutama dari penjualan emas, kenaikan harga emas yang mengalami kenaikan juga cukup signifikan. Sementara di 21 Oktober di 1130. Nah, lagi-lagi kalau kita tarik garisnya dari Oktober sampai dengan Januari di awal tahun, Antam ini sudah menyentuh ke level tertingginya di sepanjang tahun 2020. Nah, ketika penguatan signifikan terjadi kepada Antam, bagaimana dari sisi valuasinya? Kita akan coba cermati beberapa indikatornya, terutama dari sisi PER dan PBV. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Di mana untuk posisi PER ada di kisaran 160,78 kali,
Kemudian juga dari sisi price sales ratio atau PSR-nya di 1,48 kali, sementara posisi PBV-nya di 1,51 kali. Sementara posisi price cash flow ratio atau PCFR-nya ada di kisaran 108,49 kali. Ini datanya kami ambil dari RTI. Untuk kombinasi fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi untuk Antam, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, proyeksi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa aktif berpartisipasi di WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.